Jadi setengahnya itu Johor Pahang ke Sultan Hussein. Sultan Hussein. Nah, yang Riau Lingga pula ke Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman, betul sekali. Jadi perkembangan zaman setelah merdeka masing-masing, barulah dibagi lagi wilayahnya, masuklah Singapura itu negara sendiri kan. Negara. Nah, pertanyaan aku, kan? seperti sekarang berarti kan betul. Setengah dari Singapura, maksudnya Singapura itu punya kita kan, di bawah kita di bawah dulunya kan. Kesultanan Riau Lingga. Tuan hamba, kita nih orang Tanjung Pinang dibilang NKRI harga mati. Sebelum adanya negara Indonesia, mata uang kita nih dulu kan pakai dolar Singapura. Dolar Malaya ya. Oke. Nah, setelah Indonesia merdeka, Soekarno baru memberikan kita mata uang khusus, yaitu kalau tak salahku mata uang KR nih, yang khusus Riau kan. Nah, ini sebelum transisi, itu mata uang transisi ya dari dolar dikasih KR sebelum kita masuk ke rupiah. Terus kita dibilang tak NKRI. Justru karena kita NKRI harga mati itulah kita mati-matiin. Udahlah, aku tak mau pakai dolar Singapura lagi, aku cinta Indonesia. Nah, buktinya dengan KR tadi kan ada KR rupiah. KRRP nama dia. KRRP. Nah, tahun 1963 KRRP itu kan membuktikan bahwa terasnya Indonesia itu punya mata uang khusus. Namanya KRRP. Oh, jadi mata uang KRRP itu khusus Riau. Khusus Riau. Oh, jadi karena seperti Abang bilang, Riau ini adalah terasnya Indonesia ke negara-negara luar, ya kan? Jadi khusus kita tuh ada mata uang khususnya karena kita teras itu ya. Namanya KRRP. KRRP. Nah, itu sebagai mata uang khusus yang memperlakukan Kepulauan Riau itu bagian daripada Indonesia. Itu bentuknya. Makanya kalau orang nanti searching lah ya, kita suruh netizen searching itu. Oh iya, ada tuh. KRRP itu bentuk uangnya macam mana? Pasti ada gambar Soekarno. Nah betul. Nah, kurang apa NKRI? Kurang NKRI apa juga gitu kan? Jadi makanya seperti Mirul bilang tadi, kalau kalian bilang kami Tanjung Pinang tidak NKRI harga mati, dari dolar Singapura loh. Kita berubah ke transisi mata uang KRRP baru ke rupiah. Betul. Kalau misalnya kami tak NKRI ya kami ngapain ambil rupiah? Dolar aja kami. Iya. Ya kan, dolar Singapura aja. Tapi kan akhirnya pengembangan dari KRRP menjadi RP setelah itu kan baru mata uang kita diterima di seluruh dunia. Nah, kayak gitu. Jadi ada transisi dolar Malaya, KRRP baru rupiah, baru RP rupiah yang kita hadapi sekarang. Nah, inilah namanya era pergaulan mata uang yang menjadi landasan dari perdagangan kita. Betul. Nah, kan KRRP ini sebentar, habis itu kan tidak diakui itu sama Malaysia, sama Singapura. Makanya kita menggunakan RP akhirnya. Nah, transisinya KRRP, dulunya dolar Malaya atau dolar Singapura itu ya. Dan percakapan kita yang tadi dari awal sampai sepanjang tidak ini kan untuk mengulik lagi sejarah biar kita berbagi lagi sejarah. Mungkin dulu kita ada sejarah yang ke orang tahu tapi mungkin bisa disebarkan melalui majalah, buku atau apa. Tapi kan nggak semua orang membaca buku. Tapi sekarang kan zamannya sosmed, orang-orang sudah main sosmed. Kenapa channel kita masih juga dibilang bongo? Kita kan udah jajas mau bagi sejarah nih kan, nggak mau aku lagi kan. Ya, banyak orang buta sejarah, Mirul. Nah makanya kan kita buat channel ini kan. Makanya kalau engkau bilang aku tak setuju engkau bikin channel ini, engkau setuju tak setuju, sebenarnya inilah faktanya. Pasti engkau berpikir kan apa untungnya channel ini ada kan? Apa untungnya? Untuk menjelaskan budak-budak gagal paham lah. Itulah tadi si budak waka tadi itu. Budak waka itu kan gagal paham. Sebenarnya banyak yang komen juga bang. Kan udah 10.000 views nih. Udah 10.000 views. Rio yang asli 10.000 views video pertama. Kapan kita kundur ini? Iya. Tunggu 1 juta views. Nah gini, sebenarnya selain 10.000 views, yang komen seperti budak paket tadi sebenarnya banyak. Cuman aku tak terima bahasa dia yang tadi itu aja. Cuman dia itulah. Dasar channel ongo. Kalau channel berarti kita semua. Kalau dia bilang aku aja atau abang aja lah, tak dia lah. Singapura pula bang. Betul. Singapura itu kan punya kita kan bang. Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga. Singapura itu kan di bawah kita kan. Iya apa tidak? Coba menurut Tuan Hamba. Jadi begini, kalau kita balik kepada sejarah, mengikuti peta wilayah takluknya, nanti orang boleh searching lah peta wilayah takluk Kesultanan Riau Lingga. Setengahnya Singapura itu masuk kepada wilayah Kesultanan Riau Lingga. Setengahnya Singapura masuk ke Johor Pahang. Nah, setengahnya. Jadi Singapura itu dibelah. Oh, Singapura itu dibagi dua tuh ya. Nah, sebelum ada jadi negara Singapura hari ini ya. Nah, setengahnya itu milik Johor Pahang, setengahnya Riau Lingga. Itulah tadi punya siapa? Hussein Johor Pahang. Setengahnya lagi punya Abdurrahman. Nah, itu kan. Itu dia. Jadi setengahnya itu Johor Pahang ke Sultan Hussein. Nah, yang Riau Lingga pula ke Sultan Abdurrahman. Betul sekali. Jadi perkembangan zaman setelah merdeka masing-masing, barulah dibagi lagi wilayahnya, masuklah Singapura itu negara sendiri kan. Nah, pertanyaan aku, sekarang berarti kan betul. Setengah dari Singapura, maksudnya Singapura itu punya kita kan, di bawah kita di bawah kan? Kesultanan Riau Lingga. Terus kita lebih memilih ya udahlah biarkan kita masuk ke Indonesia. Kurang NKRI apa lagi? Kurang apa lagi? Dibilang lagi nak channel longo. Aku nih bukan nak sok-sok baga. Maksudnya aku nak bagi tahu sejarah. Kita kan nak bagi tahu sejarah. Iyalah. Jadi gitu betul kan? Ya Singapura tuh punya kita kan? Iyalah. Karena setengah dari untuk punya kita. Kalau berdasarkan sejarah kan. Betul. Terus berarti kan Singapura tuh di bawah kita. Berarti Singapura boleh bilang nenek moyangnya juga dari Riau Lingga. Bisa. Boleh Johor Pahang seperti kita juga sama. Itu sama intinya tuh. Melayu Riau Lingga, ya udahlah lepaskanlah tuh Singapura. Iya, nggak ada masalah.
Kenapa tuh? Itu kan administrasi negara bukan administrasi kerajaan. Nah, itu kuncinya. Kalau kerajaan, kalau berdasarkan Johor Pangriau Lingga keseluruhan, sekarang kan ada 3 negara dalam satu dulu kerajaan yang sama. Yaitu sekarang sudah menjadi 3 negara. Nah, itu. Jadi untuk apa kita jadi permasalahkan kalau anak Kesultanan Riau Lingga Johor Pang itu menganut kultur bangsa Melayu. Biasa aja seharusnya. Gimana tuh sejarahnya sampai sekarang udah jadi negara sendiri Singapura? Sedih lah kita nengok Singapura ini sedikit terbuang kan pada masa itu. Bagian dari Malaysia. Loh, bukannya bagian dari Malaysia? Iya, kan. Singapura tidak termiliki oleh Indonesia, juga tidak termiliki oleh Malaysia kan. Akhirnya mereka berarti dia sendiri. Akhirnya dia bangun sendiri. Iya. Dan sekarang malah jadi negara paling maju. Nah, itu tadi. Tapi apakah dulu bersumber dari nenek moyang berbeda? Tidak kan, tidak sama. Serumpun. Nah, itu dia dibilang seluruhnya serumpun. Masih nak dibilang kita tak NKRI. Bukan itu ukurannya kan. Keserumpunan yang lebih penting daripada kita hanya membahas NKRI harga mati. Betul, keserumpunan itu sendiri. Keserumpun itu harga diri, bukan harga mati. Jadi NKRI itu harga dirinya gimana? Ya itulah serumpun. Serumpun, yaitu tadi dari terasnya negara Indonesia kepada negara luar, yaitu Riau ini tadi kan, yaitu terasnya Indonesia kepada negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Iya, betul. Singapura itu dulu itu sering rusuh, demonstrasi kemana sana sini, banyak chaos apa segala macam, hingga akhirnya Malaysia mikir, udahlah kita buang aja lah tuh Singapura. Nah, jadi gini, uniknya bahasa nasional Singapura dan bahasa nasional Malaysia kan tetap menggunakan bahasa Melayu kan? Betul. Sampai sekarang kan, lagu kebangsaan Singapura aja semua kan bahasa Melayu. Ini yang memicu demonstrasi tadi tentang penguasaan dan pengelolaan terhadap tanah Singapura, orang Melayu ke atau orang mana. Tapi karena ke Singapura berpikir siapa yang paham mengelola dalam perdagangan, sehingga kaum etnis Tionghoa mampu membuat sebuah pergerakan untuk ngelola, bukan menguasai, tapi mengelola tanpa meninggalkan orang Melayu sebenarnya. Paham. Karena mengelola sebuah pusat perdagangan, kaum Tionghoa ini punya kemampuan paling jago lah membangun delegasi kepada seluruh jaringan dunia pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena berhubungan dengan Inggris. Jadi pada tahun 1940-an, sebelum proklamir Indonesia, kita kan di bawah penaklukan Jepun. Pada tahun 1945, bulan Agustus, sebenarnya Indonesia dan Malaysia semua itu ingin membuat kemerdekaan. Pengen mendeklarasikan kemerdekaan lah gitu. Tapi karena ada perjanjian konferensi Wina, Jepang kan kalah perang. Berdasarkan konferensi Wina, apabila negara yang penjajah kalah perang, maka akan kembali kepada penjajah sebelumnya. Penjajah sebelumnya itu Belanda, disebut Inggris atau Belanda sebelum penjajah. Nah, kita kan sempat bertempur agar tidak dijadikan negara kemerdekaan hadiah. Ya kan? Betul. Nah, itu yang membuat kita dibilang negara yang merdeka 1948. Bangsa Indonesia betul 1945, tapi menjadi negara Indonesia itu 1948. Betul. Itu diproklamirkan di Jogja. Apakah Malaysia sama Singapura punya nasib yang sama? Kembali lagi kepada hadiah yang diberikan oleh Inggris. Tapi itu bukanlah masalah. Bukan masalah ya. Karena sekarang eranya udah jalan kemerdekaan udah semua, apalagi di bawah naungan PBB semua kan. Iya. Orang Melayu itu tidak boleh bikin persatuan di tanah Singapura. Karena nanti bakal chaos, bakal ada kerusuhan apa segala macam. Karena pada saat itu juga P.Ramlee itu disuruh sama Shaw Brother bikin filmnya di apa nak? Oh iya. Makasih. Ada Tambul bang. Sedap ini. Pandai budak ni paham. Pandai, mantap sini. Cerdas. Shaw Brother menyuruh P.Ramlee bikin film itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Jangan buat di Singapura. Itu menurut abang gimana tuh? Ya karena gini, kan Singapura itu menjunjung tinggi sebagai city country. Betul. Negara perkotaan. Betul. Jadi dia tidak mau negara itu dibelah-belah atas kepentingan organisasi kan? Betul. Karena organisasi terbesar adalah negara. Tuan hamba. Saya. Kami nak bertanya ni. Ya. Jadi ada beberapa netizen dari Malaysia cakap kalau kita ni selalu cakap Riau Lingga je. Betul. Kerajaan. Jadi macam mana sebut dia yang betul ni Tuan hamba? Jadi kenapa dia tak pakai Johor Riau Lingga betul. Pahang? Yang kita bahas kemarin tuh, yang begini-gini tuh. Tapi kan kenapa korang sebut Riau Lingga aja? Kenapa tak sebut Johor Riau Lingga Pahang itu? Itu. Jadi sebut dia yang betul macam mana? Dia banyak tanya ke beda. Masalah penyebutan itu, ini kan orang kadang-kadang menyebutkan sesuatu itu kan tidak sesuai pada eranya.